Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji bersama terkait model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita kaji bersama di hari ini adalah model kelas berpusat pada anak, kemudian model keterampilan hidup, dan model BCCT. Model kelas berpusat pada anak, yakni bertujuan untuk dipusatkan pada peserta didik kita, segala sesuatu proses pembelajaran terfokus berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Secara spesifik, yang pertama, untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh dirinya. Berikutnya, memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui berbagai macam kecerdasan yang dimiliki atau kecerdasan jamak dalam dirinya. Berikutnya, menggunakan pendekatan bermain. Nah, inilah model kelas berpusat pada anak. Sebetulnya ketika kita kaji untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, memang seluruh model apapun pasti bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Dan ini menjadi dasar utama bahwa setiap model pembelajaran kita terapkan dalam pendidikan. Yang paling utama dalam model kelas berpusat pada anak ini adalah menggali seluruh potensi diri anak. Oleh siapa? Oleh anak itu sendiri. Guru hanya dijadikan sebagai fasilitator dalam konsep pendidikan ini. Kemudian, anak-anak harus mampu memahami kecerdasan apa yang dimilikinya. Termasuk kecerdasan jamak seperti apa yang bisa dikombinasikan dalam dirinya. Guru hanya memberikan fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa menjadi modal dasar dalam pergerakan hidupnya. Yang utamanya dalam pendidikan anak usia dini yaitu selalu menggunakan pendekatan bermain. Karena anak usia dini merupakan kehidupan dunia bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Meskipun secara umum manusia adalah homo ludens, tapi lebih intens bermain, lebih dibutuhkan bermain, yang lebih dominan dalam hidupnya adalah anak-anak. Ya, dalam hal ini adalah anak usia dini tentunya. Nah, berikutnya kita kaitkan pada model keterampilan hidup. Nah, model keterampilan hidup ini berkaitan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak, yang kecerdasan tersebut hanya akan berarti jika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita bayangkan bersama-sama model keterampilan hidup. Anak-anak memiliki kecerdasan yang banyak sekali. Tapi sayangnya kecerdasan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya apa? IQ, kecerdasan intelektual, kecepatan dan ketepatan dalam berpikir. Di dalam kelas, mereka bisa berpikir secara cepat dan tepat. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu mereka bisa menerapkan cepat dan tepat berpikir seperti itu. Karena cepat dan tepat berpikir dalam sisi pengetahuan, biasanya hanya dapat diterapkan untuk menjawab soal, menjawab persoalan-persoalan yang berbentuk pengetahuan saja. Berbeda dengan mengombinasikan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional, ataupun kecerdasan sosial, ataupun kecerdasan fisik, dan lain sebagainya. Kita mengombinasikan dan itu akan sangat-sangat menjadi modal utama dalam pemecahan persoalan hidup sehari-hari.
kecakapan hidup atau life skill yang dimiliki oleh anak-anak atau yang dikuasai oleh anak-anak, kelak hal tersebut akan menjadi dan akan membantu mereka untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup mereka di masa depan. Dan tentunya hal tersebut akan menjadikan mereka untuk mampu bertahan hidup dengan berbagai persoalan yang ada, dengan berbagai tantangan hidup yang real, nyata. Maka life skill tersebut pun akan mampu diterapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Nah, berikutnya ada model BCCT, Beyond Center and Circle Time. Seperti apa ini? Tujuan model BCCT yang dimaknai sama halnya sebetulnya dengan sentra, atau yang diistilahkan dengan konsep lingkaran, circle time, berkeliling. Model ini ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan. Nah, itu memang menjadi bagian hal yang paling utama dan wajib menjadi tolak ukur diterapkannya sebuah model dalam pendidikan. Berikutnya, model ini merangsang anak untuk selalu aktif dan kreatif. Kenapa? Karena anak-anak akan menuntut diri untuk memilih sendiri sentra apa yang ingin mereka kuasai di hari ini dan di saat itu. Berikutnya, dilengkapi dengan standar operasional yang baku yang berpusat di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama pendidik. Dalam hal ini, anak dipusatkan pada sentra-sentra tertentu sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Dan di dalam sentra tersebut ada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan bersama pendidiknya. Dan di sentra tersebut pun dibentuklah lingkaran kegiatan. Bisa dalam bentuk level kegiatan, bisa juga dalam bentuk level kelompok. Bisa juga dalam bentuk konsep kegiatan, sistematika kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri model BCCT ini yang pertama adalah berpusat pada anak, itu jelas. Kan? Ada berkaitan dengan tadi model kelas berpusat pada anak. Berikutnya, menetapkan lingkungan main sebagai pijakan awal. Lingkungan main seperti apa yang diinginkan oleh anak itu menjadi pijakan awal dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif dan kreatif. Biarkan anak mencari masalah sendiri, biarkan anak mendapatkan solusi sendiri, dan biarkan anak melakukan pemecahan masalahnya sendiri. Berikutnya, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator saja. Tidak ada intervensi, tidak ada istilah mencetak anak, tidak ada istilah membentuk anak, dan lain sebagainya. Guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator saja dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Berikutnya, kegiatan anak berpusat pada sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat anak-anak. Itu jelas tadi saya sampaikan bahwa setiap sentra-sentra yang sudah disediakan dalam lingkungan pendidikan, anak-anak bebas memilih apa yang menjadi minat mereka di hari ini. Berikutnya, memiliki standar prosedur operasional yang baik, tepat, ideal tentunya. Sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di hari itu. Berikutnya, memberi pijakan sebelum dan setelah anak bermain. Yakni dilakukan dalam posisi duduk, melingkar, dan lingkaran tertentu. Nah, dalam lingkaran tersebut maksudnya adalah berbicara secara berkelompok, mengevaluasi kegiatan, mendiskusikan, menyampaikan satu persatu anak terkait pengalamannya masing-masing. Nah, dari model tadi, maka ditunjanglah oleh metode pembelajarannya.
Metode seperti apa yang layak dan tepat digunakan dalam kegiatan model pembelajaran yang berpusat pada anak tersebut. Yang pertama, bercerita. Itu bisa diterapkan. Kemudian metode demonstrasi. Kemudian metode bercakap-cakap. Metode pemberian tugas. Sosiodrama, bermain peran. Metode karya wisata, metode proyek, dan metode eksperimen. Itu merupakan penunjang kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai suksesnya model yang kita terapkan. Jadi secara sederhana, model yang kita terapkan itu harus ditunjang oleh metode-metode apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Tadi kita ulangi, yang pertama ada bercerita, ataupun ceramah misalnya, ataupun demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas kepada anak-anak, metode sosiodrama yang memungkinkan anak untuk mampu berkomunikasi secara interpersonal maupun secara intrapersonal. Karya wisata, anak-anak diajak berkeliling seolah-olah sedang berwisata. Atau dengan kata lain bisa dilakukan field trip. Datang ke tempat-tempat produksi, datang ke stasiun, bandara, terminal, kantor polisi, ataupun kita konsep di dalam lingkungan sekolah tersebut. Wisata ke lokasi mewarnai, wisata ke lokasi berlari, wisata ke lokasi meronceng, dan lain sebagainya. Itu banyak bisa kita konsep, tergantung kreativitas guru akan memberikan fasilitas seperti apa untuk anak-anak. Berikutnya ada proyek, gitu kan, metode proyek. Metode proyek ini anak-anak dibagi kelompok, nantinya dibagi-bagi tugas, dan tugas tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Nah, berikutnya ada eksperimen, uji coba. Mencampur warna, mencampur rasa, mencampur suhu, mencampur massa jenis cat, dan lain sebagainya. Air dengan minyak misalnya. Dan lebih jauh lagi mungkin bisa dijadikan sebuah konsep-konsep permainan edukatif lainnya. Nah, itulah teman-teman apa yang dimaksud dengan model dan metode pembelajaran dalam konsep pendidikan anak usia dini di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.